Nggih. Ya, makasih Mbak Neneng. Ini ada beberapa pertanyaan ya atau lontaran pandangan yang disampaikan teman-teman melalui chat. Yang pertama dari Mbak Lucy, kemudian juga ada dari Mas Heri Gergatin ya, teman tuli ya. Silakan kalau mau menyampaikan secara langsung, saya bisa bacakan, tapi kalau teman-teman juga ingin menyampaikan langsung secara lisan, juga dipersilahkan, termasuk juga Mas Heri, kalau akan menyampaikan langsung, tidak hanya tertulis juga dipersilahkan, karena ada JBI yang akan membantu Mas Heri, seandainya mau menyampaikan dengan menggunakan bahasa isyarat. Silakan Mbak Lucy. Mbak Lucy dulu, silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Mas Win. Untuk saya, khususnya pengguna kursi roda, alangkah baiknya misalnya di yang ram di tower itu pas turunan jangan ada jeglongan, karena itu merupakan ranjau bagi kami pengguna kursi roda, apalagi misalnya tidak ada pendamping dalam arti kata. Itu. Terus untuk di Kelurahan Taman Tirto Kasihan, memang belum ada RAM yang permanen, tapi mereka ada RAM portable yang dari papan mereka buat. Jadi kalau misalnya kebetulan kita ada acara di sana bisa dipasang. Terus untuk kamar mandi belum akses dan mereka bilang akan dianggarkan untuk tahun depan. Masalah untuk kamar mandi maupun RAM permanen yang aksesibel. Itu rencana mereka. Terima kasih. Ya, saya kira cukup jelas ya sampaikan Mbak Lucy tadi, mengkritik itu karena banyak trotoar itu, kalau ada potongan trotoar itu, antara potongan trotoar satu dengan lainnya atau berikutnya itu terlalu curam, ya sehingga sangat membahayakan. Saya kira tidak hanya teman-teman yang menggunakan kursi roda, tapi juga membahayakan teman-teman yang lain ya, seperti teman-teman tunanetra juga pasti akan kerepotan dengan model trotoar seperti itu. Nah ini sekaligus saya kira jadi catatan ya, karena ternyata yang bangun trotoar juga belum sepenuhnya memahami bahwa yang akan menggunakan trotoar itu banyak orang yang dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda itu. Jadi saya kira itu jadi catatan. Jadi kalau aksesibel, jadi kalau untuk menurut saya kalau sudah aksesibel bagi kaum difabel pasti aksesibel buat semua. Iya betul. Kalau bagi difabel itu atau penyandang disabilitas sudah akses tuh tentu akan akses juga bagi yang lain ya. Oke, sepakat itu ya Mbak Lucy. Nanti bisa ditanggapi narasumber ya tentu, karena ini sepertinya jadi fenomena umum ya di berbagai tempat itu masih seperti itu. Nah berikutnya Mas Heri yang juga sudah menuliskan di chat, tapi saya persilahkan kalau mau menyampaikan secara langsung menggunakan bahasa isyarat. Silahkan, mungkin Mbak Mada atau Mbak Sari bisa membantu supaya Mas Heri bisa sampaikan langsung. Kalau bersedia menyampaikan secara langsung, saya kira lebih baik, dan nanti bisa dibantu oleh Mbak Mada atau Mbak Sari. Silakan.
Halo? Halo? Halo, halo, halo. Akhirnya belum menghidupkan video, Pak. Ya, ini sementara saya bacakan dulu sambil menunggu Mas Heri kalau mau menambahkan ya. Yang ditulis ya, tolong kalau bisa ditayangkan. Kurang ada fasilitas ya di sekitar pemerintah di DIY ya. Belum ada akses JBI. Saya kira maksudnya banyak instansi pemerintah itu belum menyediakan JBI. Tadi disampaikan narasumber di awal bahwa aksesibilitas itu tidak hanya fisik tapi juga non fisik ya, termasuk keberadaan JBI itu. Dan karena tidak ada JBI itu mengakibatkan teman-teman sering mengalami kesulitan ya, ketika berkomunikasi dengan orang-orang ya, terutama pemerintah misalnya. Wah, ini apalagi kalau mulutnya itu ditutup masker ya. Jadi sekarang kok semua orang pakai masker. Jadi biasanya teman-teman bisa terbantu dengan membaca gerak bibir ya. Jadi karena tertutup masker, kemudian tertutup semua informasinya. Sudah nggak ada JBI-nya, orang-orang yang ditemui itu juga pakai masker. Atau Mas Heri mau nambahkan? Silakan Mas Heri kalau mau nambahkan apa yang dirasakan dan apa yang ingin disampaikan ya terkait selama ini dalam menikmati atau mengakses fasilitas umum. Mbak Mada, Mas Heri bisa. Untuk Pak Herinya belum menghidupkan video, Pak. Apa? Belum menghidupkan videonya. Oh, belum menghidupkan videonya. Ya. Oke, baik, ada kendala. Tapi barangkali dua itu dulu bisa ditanggapi dulu sambil menunggu yang lainnya kalau itu Mas Heri, Mas sudah. Halo? Mas Heri sudah masuk. Iya. Silakan. Iya, seperti yang disampaikan tadi, jadi kalau bertemu atau mungkin membutuhkan pelayanan publik, nah itu kan kebanyakan pegawainya menggunakan masker, nah akan sulit ketika kami menghadapi. Kemudian untuk penyediaan JBI-nya itu belum ada. Kalaupun ada, nah itu untuk pembiayaannya sendiri itu juga masih belum ada anggaran seperti itu. Bisa jelaskan suara saya, Pak, Bu? Ya, jelas. Jelas, Mbak Tari. Ya. Ya, jadi kalau mau menyediakan sendiri JBI-nya itu mahal ya, karena kemana-mana harus bawa JBI. Oke. Baik, mohon tanggapannya Pak Agus Sutrisno. Iya, terima kasih yang dari Bu Lucy ya. Untuk trotoar, trotoar di mana Bu Menika? Bu Lucy? Bu Lucy, trotoarnya di mana Bu Lucy? Pak Agus Sutrisno minta mungkin beberapa tempat ya, saya nanti bisa ditambahkan. Mungkin tanggapannya dulu aja Pak, kalau fenomenanya seperti ini. Mungkin nanti kalau untuk trotoar yang belum aksesibilitas, tadi yang diaturkan Bu Lucy, nanti kita evaluasi ulang Bu Pak. Jadi kita evaluasi ke depannya. Jadi setelah pembangunan itu gimana untuk setelah dipakai untuk aksesibilitas, keadaannya seperti apa, nanti kita evaluasi. Yang terutama yang Jenderal Sudirman. Kalau yang arah ke Guse ke timur itu memang trotoar lama itu Pak. Guse ke timur itu trotoar lama. Lalu untuk yang kamar mandi WC yang ada di Desa Taman Tirto belum aksesibilitas, memang kita sebatas ini untuk perencanaan di gedung-gedung negara dan kantor itu sebatas sampai ke kecamatan, tingkat kapenuan. Ada tingkat kelurahan, saya kira sudah
ranahnya kelurahan sendiri untuk mengacu ke arah aksesibilitas ini kok, terutama untuk sarana dan prasarananya. Kalau kita sampai ke kecamatan, Bapak, dari kecamatan ke atas, dari ada kantor-kantor instansi lain yang berhubungan dengan Pemda Bantul, ngerti Bapak. Kalau di kelurahan sudah bukan ranah kita, tapi kita bisa, dia kalau mau melegalkan untuk perubahan bentuk bentuk bangunan itu, dia kan seharusnya kalau secara legalnya itu kan harus ada perubahan IMB ya Bapak, itu kan ke kita juga. Nanti kita bisa mengontrol dari ini kok, dari dia merancangkan untuk IMB-nya itu sudah aksesibilitas belum itu. Cuman gitu Pak untuk mengeceknya. Kalau untuk ranah dari bisa. Kalau dari kecamatan memang ranahnya kita untuk mengawal proses DED-nya dan sebagainya. Ngatur Bapak. Pak, itu trotoarnya tadi ada tambahan informasi dari Mbak Lucy, itu di sekitar Masjid Agung, Pak. Oh, Masjid Agung. Ya, nanti kita evaluasi, Pak. Ya. Masjid Agung ya. Ya. Baik, saya kira ini respon yang baik. Itu memang untuk ke arah Masjid Agung itu memang agak turunan dari agak curam juga. Nggih, memang memaklumi nggih. Tapi nanti kita untuk evaluasi ke depannya. Nggih, kan Bapak? Dari kita. Ya. Tadi jadi kalau teman-teman penyandang disabilitas itu menjumpai fasilitas umum yang belum sepenuhnya akses ya Pak, atau itu sebenarnya sudah coba untuk menyediakan fasilitas aksesibilitas apa itu trotoar, tapi belum memenuhi standar, itu untuk menginformasikan atau melaporkan ya ke PU ya Pak ya, supaya nanti segera ada tindak lanjutnya ya. Kemana Pak kalau mau mengadukan, mau menyampaikan? Ya ke Dinas PU nanti cekingan ke bidang Cipta Karya, seksi gedung dan bangunan itu kan kita juga Pak. Ini ada bimbingan teknis untuk masalah pembangunan infrastruktur di misalnya orang yang hubungannya dengan pelayanan tidak cuma di kantor-kantor pemerintah, juga bisa untuk kantor-kantor swasta. Itu tolong ada bimbingan teknis kita juga bisa memberi masukan bahwa dia akan membangun suatu gedung, nah itu nanti kita yang mengarahkan dari situ Pak. Bimbingan teknis itu gratis, enggak, free, enggak ada biaya. Kadang-kadang kita konsultasi ada biayanya, tapi kita memang free Pak untuk bimbingan teknis. Untuk gedung, prasarana gedung gitu. Kadang-kadang juga masalah perizinan juga pengaruh juga Pak, untuk masalah ROI juga dari pihak-pihak masyarakat atau masyarakat awam atau instansi swasta tidak tahu ini ROI jalannya sekian-sekian, tahu-tahu dibangun nanti mau izin IMB jadi terkendala, itu jadi masalah juga. Nah, kita ada bimbingan teknis masalah teknis ini kok Bapak untuk bangunan gedung seluruh Kabupaten Bantul. Free ini kok, tidak ada biayanya. Ya, jadi sebenarnya Dinas Pekerjaan Umum itu menyediakan fasilitas BIMTEK ya, bimbingan teknis ya. Bilik konsultasi masalah teknis ini kok. Jadi kalau kesulitan soal bagaimana standar yang benar dan sebagainya itu sebenarnya menyampaikan ke PU dan itu gratis. Nah, mungkin ini yang informasinya harus lebih diperluas Pak supaya orang tahu dan bisa memanfaatkan itu, gitu ya. Termasuk itu tukang pemborong itu Pak, dia yang jadi ujung tombaknya untuk membuat ya secara teknis. Kemudian tadi kalau soal JBI itu memang bukan di ranah Bapak ya, juru bahasa isyarat ya kalau itu, karena infrastrukturnya saja, yang memanfaatkan ya. Itu masuk alat tuh Bapak. Mereka kan alat tuh yang CV itu. Juru bicara isyarat Pak, juru bahasa isyarat Pak. Oh iya, itu biasanya yang menyediakan siapa?
Nggih. Ya itu makanya juru bahasa isyarat Pak. Jadi itu orang Pak. Ini termasuk teman-teman di Zoom ini ada tertulis JBI itu Pak. Teman-teman itu yang bisa membantu teman-teman tuli berkomunikasi, dan itu seharusnya memang disediakan Pak, karena undang-undang ini juga sudah mewajibkan itu. Tentu ini sebenarnya harus ya. kita beri istilah beri insentif atau gaji ya. Karena dia kan juga bekerja. Itu ya. Jadi baik. Kita harus menganggarkan. Bu Nuneng, ada komentar terkait yang dilontarkan Mas Heri? Ya, saya rasa itu tadi kan masukan untuk pemerintah semua ya. Kemudian kalau Mas Heri tadi sebetulnya karena apalagi sekarang COVID ini ya Pak, sebelum COVID pun teman-teman tuli itu juga menjadi tantangan ketika yang diajak bicara itu menggunakan masker. Nah, sekarang COVID ini otomatis semua menggunakan masker, tapi sebetulnya ada inisiasi dari teman-teman tuli ketika ada masker yang transparan ya. Itu mestinya semua orang mestinya menggunakan itu sehingga teman-teman tuli bisa mengikuti, bisa bicara dengan mereka. Yang ini belum disebarluaskan dan belum semua orang memahami bahwa kadang-kadang mereka masih memahami bahwa masker yang transparan itu hanya untuk tuli. Padahal sebetulnya itu yang menggunakan adalah kita, bukan teman-teman tuli. Mestinya yang menggunakan adalah kita, agar teman-teman tuli itu bisa berkomunikasi dengan kita semua. Ini yang belum disadari oleh semuanya. Saya rasa karena tadi itu adalah masukan-masukan untuk pemerintah Kabupaten Bantul, soal JBI, kalau JBI itu sebetulnya aksesibilitas non-fisik, mungkin ini bisa diajukan melalui Bapeda ya Pak Agus kalau begitu. Agar lintas dinas itu bisa memberikan fasilitas atau ada paling tidak memperkerjakan JBI begitu di kantornya, jika nanti di ruang pelayanan atau apa, jadi di situ JBI siap ada di depan gitu. Saya rasa itu aja Mas, makasih. Ya, silakan teman-teman, masih ada yang mau berpartisipasi? Mas Yuli tadi sudah, Mbak Lucy, Mbak Darse, Bu Supriyati, ya, Mas Heri, atau yang lainnya, teman-teman dari forum mungkin silakan. Ada Bu Arni. Itu Mas Bas Pak ya? Mau bicara? Ya. Cukup Mas. Ya, silakan. Yang pakai anunya Mas Dwi itu tadi siapa? Apa? Yang pakai akunnya Mas Dwi tadi siapa itu tadi? Mana ya? Yang pakai punya Mas Dwi itu teman-teman yang kumpul di FPDB. Oh. Jadi itu teman-teman berkumpul ya. Jadi itu sebetulnya ada beberapa orang ya, banyak orang ya, di satu laptop ya atau. Ya. Ya, silakan. Mas Dwi, kalau ada teman di situ yang bergabung dan akan atau ingin menyampaikan sesuatu, silakan ya, bisa dipersilahkan untuk bicara. Halo? Halo, Mas Dwi? Mas Dwi dengar? Halo? Halo. Ya. Sebenarnya teman-teman itu sudah sering mengutarakan permasalahan itu. Tetapi dari jawaban dulu sampai sekarang itu hampir sama. Itu keluhan teman-teman. Nah, diminta untuk pemerintah yang terkait, khususnya PU, itu seandainya ada pembangunan yang baru, apakah itu baru atau apakah itu rehab, itu benar-benar memakai aturan konstruksi yang aksesibel. Nah, di sini teman-teman seakan-akan menerima jawaban itu
Hanya itu saja, tetapi realisasinya itu kurang. Tidak ada di lapangan itu seumpama RAM. RAM itu tidak hanya plengsengan, tetapi itu ada ukurannya. Memang RAM itu kalau aksesibel itu agak panjang. Tetapi memang kita, nah, kata aksesibel itu kan penyandang disabilitas bisa beraktivitas sendiri, tidak ada bantuan, tidak kursi roda harus didorong kan gitu. Nah, jadi teman-teman mohon pada pemerintah yang terkait untuk memperhatikan keluhan disabilitas di Kabupaten Bantul ini agar untuk mengakses fasilitas umum itu bisa mandiri. Syukur-syukur nanti ada setiap kantor itu ada karyawan yang menguasai JBI. Jadi seandainya tunarungu mau mencari informasi apapun di kantor itu bisa terlayani dengan baik. Tidak harus saya nggak bisa bicara dan lain-lain. Mungkin itu harapan teman-teman dari APDB. Terima kasih. Ya, Mas Dwi mewakili teman-teman yang berkumpul di situ ya, tadi menyampaikan dari pembicaraan tadi itu sebenarnya dari tahun ke tahun itu permasalahan yang dimunculkan itu juga relatif sama dan jawabannya itu juga relatif masih sama ya. Artinya ya tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Darsih tadi bahwa dari tahun ke tahun itu kelihatannya progres atau perkembangannya untuk penyediaan infrastruktur yang aksesibel itu kok nggak kelihatan. Kalau ya memang ada perkembangan tapi itu masih terasa lambat gitu loh. Jadi ya makanya itu tadi masih muncul yang masalah-masalah yang dilontarkan oleh teman-teman ya masih sama. Kemudian jawaban pemerintah juga masih sama seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang kemudian sangat penting untuk didiskusikan bagaimana lebih bisa mengakselerasi ya, lebih bisa mempercepat dan lebih bisa memastikan supaya terus ada kemajuan mengenai penyediaan infrastruktur yang aksesibel itu. Karena itu sebenarnya teman-teman semua itu jadi kunci sebetulnya yang menjadi benang merah dari diskusi kita hari ini. Kenapa menjadi sangat penting rencana aksi daerah itu? Kalau kita punya rencana aksi daerah itu yang kita lebih bisa arahkan pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah itu lebih bisa terarah. Saya kira itu sebenarnya inti dari tujuan diskusi pada hari ini. Nah, tapi kita penting juga karena semangat dari teman-teman Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas adalah menjadi mitra pemerintah, berjejaring dengan semua teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kita mensupport ya, membantu. Jadi tadi kalau Pak Agus Sutrisno sudah menyampaikan apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah ya, melakukan koordinasi tadi juga disinggung oleh Bu Nuning. Mungkin ini Pak Agus Tresno apa yang ke depan itu ya, selain rencana aksi daerah, apalagi yang lebih bisa memastikan atau apa yang masih menjadi kesulitan Dinas Pekerjaan Umum sehingga kemudian apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kalau teman-teman tadi kan siap berpartisipasi, ya siap membantu, memberi masukan mulai dari proses perencanaan, implementasi dan lain sebagainya. Itu sangat menarik gitu. Tapi mungkin juga ada hal yang lain yang kita juga perlu dengarkan dari versi pemerintah. Itu sebetulnya apa kendalanya dan apa yang mungkin kita bisa bersama-sama pecahkan ya, bantu untuk supaya kendala itu menjadi berkurang atau tidak ada sehingga apa yang diminta oleh teman-teman progres atau perkembangan penyediaan infrastruktur yang aksesibel itu lebih cepat, lebih terukur, lebih kelihatan. Pak Agus Sutrisno?
Silakan Bapak Agus Trisno, barangkali bisa. Mungkin Pak, untuk koordinasi saja. Jadi untuk Ya. yang tadi sudah saya aturkan, memang Pemda juga sudah akan mengarah ke sana. Tapi ya itu tadi tergantung dari masing-masing dari user atau yang mempunyai bangunan menikah. Karena kemarin juga Pak Sikda juga sudah menganu untuk yang para jamnya itu memang rencana tahun depan memang harus ada lift untuk yang gedung pertemuan di atas. Karena gedung pertemuannya kan ada di lantai 3, Pak. Itu nanti memang kita sediakan lift rencana untuk tahun depan. Itu memang arahnya memang sudah ke sana. Jadi arahnya memang mindsetnya sudah ke sana. Tapi sebagian memang nusewu, memang kalau untuk yang bangunan lama memang kita menyarankan untuk ini kok ya untuk ramah disabel, terus dari segala segi infrastruktur terutama di RAM, kamar mandi WC, lalu pintu-pintunya harus yang bisa untuk akses kursi roda. Tapi kalau secara frontal kita harus merubah semua untuk struktur yang sudah ada menikah, juga kita juga memerlukan kos yang tinggi juga. Karena kalau di kita itu kan untuk akses pintu antar bidang kadang-kadang tidak cuman antar ruangan itu bisanya cuman lebarnya cuman 80. Tapi kalau untuk aksesibilitas kan juga harus lebih dari 80, Bapak. Jadi nanti tetap kita arahnya ke depannya memang harus menikah, Bapak, ke arah aksesibilitas yang ramah disabel. Karena di mana-mana kan pintunya juga sudah lebar, kalau di puskesmas juga sudah lebar. Kita memang akan arahnya ke depannya memang akan semacam itu, Pak, untuk aksesibilitas disabilitas. Ngaten, Bapak. Nggih. Karena koordinasi aja Pak itu juga koordinasi antar OPD, kepala OPD, jadi kalau nanti yang mungkin yang manggil Pak Bupati atau apa kumpulkan semua itu kebingungan ini biar pengarahan ke bawahnya sudah lebih enak. Saya kira koordinasi seperti itu Bapak, komprehensifnya Bupati atau Pak Sikda yang manggil semua OPD yang untuk aksesibilitas ini kok bahwa gedung-gedung yang penjenengan tempati harus sudah sesuai dengan aksesibilitas disabel. Ngerti Bapak? Saya kira arahnya ke situ aja. Untuk semuanya, jadi komprehensif secara OPD, pemanggilan seluruhnya dari Pak Bupati atau Pak Sikda bisa diakomodir implementasinya di masing-masing gedung yang dia tempati. Kan, Bapak? Saya kira arahnya bukan untuk usulan aja. Biar kita bisa mempercepat untuk menikah, untuk yang ke arah yang 2024 bahwa DI sudah aksesibilitas menikah, Bapak. Ngerti Bapak? Di Pak Win. Ngerti? Matur nuwun. Ya, baik Pak, saya catat ya. Jadi tadi Bapak memberi garis bawah tadi pentingnya memperkuat koordinasi ya, karena pasti ini karena infrastruktur ini banyak instansi yang kemudian berkaitan dengan itu, penting ya untuk duduk satu meja membicarakan apa-apa yang harus dilakukan, membangun. Memang betul Pak, kalau yang lama sesuai dengan perda itu juga bertahap ya, jadi tidak serta-merta. Jadi kalau yang lama itu bertahap. Cuma tadi yang sampaikan teman-teman, meskipun itu bertahap, itu progresnya harus kelihatan. Dari tahun ke tahun itu apa perkembangannya itu jelas kelihatan. Nah memang kalau yang bangunan baru itu serta-merta, Pak. Baru karena sudah ada aturannya, ketika akan membangun itu sudah mulai dari perencanaannya memang sudah kelihatan kalau akan menyediakan aksesibilitas itu. Oke, Bu Nuneng ada tanggapan? Cukup, Mas. Tadi sebenarnya masukan ke pemerintah saja. Ya. Oke, teman-teman, yang lain masih ada? Masih cukup waktu saya kira. Sebelum jam 11 masih ada
3 menit kalau mau menyampaikan. Itu hal yang juga lebih memperjelas ya, tadi sudah kita diskusikan itu banyak pembangunan fasilitas aksesibilitas itu yang jadi sia-sia ya, karena selain tidak sesuai standar itu juga memang kemudian justru tidak bisa digunakan atau membahayakan. Contoh guidance block tapi ujungnya itu malah kenanya ke pohon. Jadi orang kalau mengikuti guidance block itu malah dia akan membentur pohon dan sebagainya. Ini sekali lagi sebenarnya pentingnya orang yang membangun itu juga memahami apa fungsi dari fasilitas aksesibilitas. Dalam ini salah satu contoh tadi itu ya, yang terkait dengan blok. Baik, Bu Arni, saya kira tadi menambah catatan kita. Yang lain, silakan. Masih ada? Cukup? Cukup ya. Kalau sudah tidak ada masukan atau pertanyaan, komentar dari teman-teman, saya kira kita bisa akhiri diskusi hari ini. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan baik oleh narasumber maupun oleh teman-teman semua. Yang intinya adalah bahwa kita sama-sama memahami dan juga saya kira kita juga mengapresiasi pemerintah apapun ya progres yang dilakukan, tapi sudah mulai berkomitmen, sudah ada inisiatif-inisiatif untuk menyediakan infrastruktur yang aksesibel bagi teman-teman penyandang disabilitas. Tapi juga dari diskusi tadi masih ada catatan ya, jadi komitmen atau upaya itu belum cukup ya, belum cukup dalam artian kalau belum sepenuhnya memahami bagaimana kemudian fasilitas aksesibilitas yang harus disediakan itu seperti apa, yang benar-benar harus sesuai standar aksesibilitas. Dan itu tadi juga disadari oleh Pak Agus Trisno dari DPU bahwa sangat penting itu ada perubahan mindset ya, supaya benar-benar semua memahami bahwa ada hak penyandang disabilitas dan ini sebenarnya hak semua orang untuk dipenuhi dari infrastruktur yang yang dibangun. Dan kemudian juga koordinasi di pemerintah juga harus dikuatkan, karena nggak mungkin hanya satu instansi aja yang kemudian diberi tugas ya atau beban untuk melaksanakan itu, tapi ini menjadi tugas semua untuk menyediakan itu. Jadi itu catatan berikutnya itu koordinasi itu menjadi sangat penting, karena itu yang kita dorong, dan salah satunya nggak hanya instansi yang langsung berkaitan dengan hak itu, tapi juga yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan ya. Saya kira Bapeda, karena ini terkait bagaimana kemudian rencana itu akan dibuat di Kabupaten Bantul. Kemudian yang berikutnya, catatan berikutnya itu pentingnya melibatkan partisipasi teman-teman penyandang disabilitas, karena teman-teman penyandang disabilitas yang lebih memahami atau mengetahui apa yang dibutuhkan terkait aksesibilitas itu sekaligus juga bisa memberi masukan dan menguji bagaimana aksesibilitas itu sudah benar-benar sesuai kebutuhan mereka, sesuai standar aksesibilitas atau belum. Kemudian tadi edukasi kepada semua pihak supaya mereka memahami tidak hanya kesadaran untuk menyediakan itu, tapi bagaimana penyediaan itu juga sesuai dengan standar aksesibilitas. Dan dari semua itu, ini kembali lagi menunjukkan bahwa rencana aksi daerah itu memang menjadi sangat penting supaya seperti yang disampaikan teman-teman, progres kegiatan penyediaan aksesibilitas infrastruktur itu bisa lebih kelihatan ya perkembangannya,
dan lebih jelas bagaimana penganggarannya, kemudian bagaimana targetnya dan lain sebagainya. Jadi itu beberapa hal penting yang nanti tentu akan terus kita tindak lanjuti, karena nanti berikutnya kita juga akan masih mendiskusikan hal ini, dan nanti di bulan Desember kita juga ada seminar ya untuk lebih mensosialisasikan kepada semua pihak mengenai pentingnya rencana aksi daerah ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu semua, terima kasih pada narasumber, terutama Bapak Agus Sutrisno yang terus mengikuti acara ini sampai dengan selesai, dan tentu teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Mari kita akhiri diskusi ini dengan berdoa. Foto dulu, Mas. Foto ya, dulu. Gimana? Foto Ayo. dulu. Oh, foto belum. Ya, berdoa dulu, nanti foto. Kita berdoa dulu teman-teman semua. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita foto dulu ya untuk dokumen kita bersama. Silakan teman-teman, videonya tolong dibuka biar kelihatan. Silakan. Ya. Yang foto siapa ini yang foto? Lis yang foto, Lis. Ya, oke. Mbak Lis, silakan Mbak Lis. Oke. Ya. Mbak Darse, Anggi. Ya, semua. Anggi maskernya. Mbak Supri, Mas Yuli, Mas Dwi. Mas Dwi, nah, sip. Mbak Darse, Lihat kamera semua. Mbak Darse lihat kamera. Lihat kamera. Oh, HP-nya dikenal dia. Oke. 1, 2, 3. Sudah? Ya. Ya. Terima kasih semuanya.